Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita dalam menikmati hidup ini tentu tidak lepas dari bagaimana kewajiban-kewajiban atau hak-hak yang harus dilakukan. Sehingga ketika perjalanan hidup ini semakin lama, semakin bertambah, umur kita semakin bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Tentu ada aktivitas lain yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Bagaimana kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja dan di mana saja. Dan perlu dipahami bahwa memang hidup ini sesuatu yang sementara, terutama kehidupan di dunia ya. Karena selebihnya kita akan memasuki pada fase tertentu, yakni alam kematian. Para alim, para ulama memberikan wewarah, gambaran supaya kehidupan kita akan bisa menjadi lebih baik ketika ada kesinambungan antara faktor kita dengan faktor pendahulu kita, orang tua kita. Secara sederhana, para alim, para ulama mengabadikan dalam proses tertentu. Misal, andai ada orang yang meninggal, itu disarankan untuk bertakziah. Bertakziah itu menjadi gambaran bahwa mereka sangat memberikan gambaran bahwa di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Mungkin hari ini kita masih bisa bertemu, pagi ini masih bisa bertemu, tetapi tidak ada perjanjian atau tidak ada sesuatu keharusan bahwa esok pagi masih bisa bertemu lagi. Gambaran-gambaran ini lebih akan terbaca jelas dengan kapasitas ketika orang yang masih hidup itu juga bisa bersilaturahim kepada orang-orang yang sudah meninggal, pada orang-orang yang telah mempunyai jasa kepada kita, sehingga tentu saja tidak hanya semasa hidupnya. Ketika pada beliau sudah wafat, ila rofiqil a'la, itu mereka sudah di alam yang berbeda dengan kita, tetapi kita masih bisa berziarah dengan beliau. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Kanjeng Nabi melarang kita untuk berziarah kubur. Kenapa demikian? Ada kalimat berikutnya, fazuruha. Tetapi untuk saat ini berziarahlah. Ada fase tertentu yang harus kita pelajari. Pada saat lalu Kanjeng Nabi melarang untuk berziarah kubur karena mereka yang berziarah itu tidak mengetahui tata caranya, belum mengetahui bagaimana posisi kita sebagai sesama makhluk, bagaimana kondisi dan cara berdoanya seperti apa. Sehingga ada interval 21 hari dari kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ini, dan ada sebuah pembolehan atau dibolehkan untuk berziarah. Fazuruha. Kenapa ada waktu 21 hari? Karena pada saat itu Kanjeng Nabi pun sudah mengkondisikan, Kanjeng Nabi pun setiap tahun itu berziarah di makam. Baik makam baki
atau yang lainnya. Sehingga tentu Kanjeng Nabi memberikan contoh bagaimana adab masuk dalam makam atau makbaroh. Bagaimana Kanjeng Nabi mendoakan orang-orang yang telah dimakamkan. Bagaimana Kanjeng Nabi bisa mengetahui situasi orang yang dimakamkan itu. Sehingga dalam hal ini kemungkinan Kanjeng Nabi akan mendoakan mereka. Bahkan satu riwayat ada yang menjelaskan bahwa ada dalam kondisi Kanjeng Nabi dalam perjalanan, Kanjeng Nabi mampir di makam, kemudian ada mendengar midhanget dan menyampaikan kepada sahabat bahwa orang yang dimakamkan ini sedang disiksa Allah, sedang disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu notabene yang menyiksa adalah Allah, tapi melalui malaikat Allah yang kita sering menyebutnya dengan malaikat mungkar dan malaikat nakir atau mungkar nakir. Yang ini tentu saja menjadi perhatian kepada para kiai, para masyayikh kita. Sehingga para masyayikh, imam-imam kita, madhab kita pada umumnya adalah orang di Indonesia umumnya menggunakan atau memakai madhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i pun itu juga sering berziarah kepada Imam Hanafi, kepada Imam Maliki dan yang lainnya. Inilah yang tentu saja kita disarankan, dan bahkan di Al-Quran pun menyampaikan bahwa tentu kita harus berwasilah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dan dzurriatan Nabi, keturunan para nabi, baik cucunya atau yang lainnya, yang sering dikondisikan misalnya kita berziarah kepada makam wali dan tentu bertawasul kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan guru-guru kita, zuriyahnya para nabi, serta guru-guru atau kiai yang atau wali yang kita ziarahi. Fungsinya untuk apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di dalam berziarah itu kita meminta kepada Allah, tetapi di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang ijabah. Kita ketahui bersama bahwa para wali, para aulia itu walaupun mereka sudah sedo, sudah wafat, tetapi masih bisa memberikan penghidupan, masih bisa memberikan nafkah, dalam tanda kutip penghasilan ya, bagi orang-orang di sekitarnya. Karena biasanya di makam, kalau kita pernah ziarah di Sunan Ampel, di Sunan Kudus, Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo atau Sunan Giri itu, atau wali-wali yang lain, banyak orang-orang yang berdagang di sekitarnya. Dan tentu saja ini menjadi berkah tersendiri. Dalam bahasa sederhana tentu orang yang masih dalam kondisi hidup atau bahkan orang yang sedo pun masih bisa memberikan keberkahan terhadap orang-orang yang masih hidup. Kalau perbedaannya, kalau orang biasa kan ketika hidup ya bisa mungkin memberikan sesuatu manfaat kepada yang lainnya. Tapi ketika sudah tidak ada, sudah meninggal, maka dia tidak akan memberikan manfaat pada orang lain. Nah, perbedaannya adalah ketika wali, walaupun sudah sedo, maka beliau bisa memberikan manfaat pada orang-orang di sekitarnya. Tentu saja ini menjadi perhatian kita, pentingnya kita berziarah, pentingnya kita
untuk mengunjungi makam para aulia, para syuhada, sholihin. Bagaimana? Tentu saja kalau dikondisikan lebih afdol bahwa ziarah yang paling konkret adalah ziarah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Tentu apabila kita beribadah haji atau ibadah umroh, kita bisa berziarah di makam Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ kita menyampaikan, kita berdoa. Karena logikanya adalah di tempat-tempat yang sering dibacakan Al-Quran, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang sering untuk berdoa, sering untuk bermunajat, tentu menjadi tempat-tempat yang ijabah doanya. Dan komunikasi antara kita dan wali itu sangat berbeda. Kalau waliullah itu walaupun sudah sedo, tetapi masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang terpilih, dengan orang-orang yang memang oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Apakah ada? Sangat banyak. Di Jawa Tengah tentu kita mengetahui para alim, para kiai zaman dulu yang generasi-generasi terdahulu mampu untuk berkomunikasi. Bahkan di generasi sekarang ini pun tentu banyak juga orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah orang-orang yang diziarahi. Dan itu merupakan satu kondisi potensi yang tersendiri. Mungkin kita tidak bisa mengkondisikan karena ya'riful wali ila wali. Yang bisa mengetahui wali hanya wali. Yang bukan wali ya tentu saja tidak bisa mengetahui. Maka kebiasaan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah adalah berziarah kepada wali. Bisa wali songo atau wali yang lain. Tetapi setidaknya gambarannya adalah wali yang kita kunjungi insya Allah mempunyai zuriatan atau silsilah yang tidak putus dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ketahui misalnya Sunan Ampel. Sunan Ampel ini urutan ke-23 setelah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mereka para wali itu mempunyai silsilah keturunan yang tidak putus. Bahkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak putus. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berziarah kubur itu akan bisa mengingatkan kita kepada kematian. Maka dalam hidup ini tentu kalau kita mempunyai satu kondisi mungkin secara kehidupan kita mempunyai kemiringan atau minimalis lah. Kebutuhan kita belum terkondisi dengan baik. Maka dengan ziarah ini kita akan bisa mengingat bahwa kehidupan ini tidak lama. Mungkin suatu ketika saat ini kita berziarah di tempat wali. Tapi lain waktu mungkin bisa saja kita tidak bisa berziarah karena usia kita telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah wafat. Nah, proses inilah yang tentu saja kita jadikan perhatian bahwa dengan berziarah tentu saja kita memahami bahwa wali mempunyai keistimewaan dan tentu saja
kita harus memanfaatkan karomah para wali, memanfaatkan bagaimana kedekatan wali itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ngaji tasawuf, misalnya kita ngaji kitab hikam, biasanya wali itu sesuai dengan kondisinya kita. Kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya waliullah, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau siapapun, ya Sunan Giri, ya Sunan Bonang, itu wali itu akan bisa menjawab salam kita. Hanya permasalahannya kita bisa mendengar atau tidak. Kalau kita menyampaikan salamnya dengan berdiri, maka beliau pun akan menyambutnya dengan berdiri. Kalau dengan duduk, maka beliau pun akan menyambutnya dengan duduk. Itu menjadi perhatian kita. Maka nun sewu, kalau kita sedang berada di makam wali, tentu kita harus dengan adab yang baik. Harus dengan tata krama yang baik. Tentu saja ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita nyambi, fokus, karena di tempat-tempat makam para wali itu kita disunahkan. Karena hukum ziarah kubur ini hukumnya adalah sunnah. Kalau asalnya pada saat lalu, karena biasanya orang kalau berziarah itu minta kepada yang diziarahi, tetapi kalau karena sudah mengerti tata caranya, mungkin dengan tawasul, mungkin dengan wasilah, mungkin dengan berdoa kepada Allah, sehingga yang dimakamkan itu bisa memberikan, mengaminkan doa kita. Tentu pemahaman ini bisa menjadi ekstrim ketika kita tidak mengaji akan hal ini, tetapi secara sederhana mari kita upayakan, mari kita berziarah untuk mengingat kematian kita, karena dengan berziarah ini insya Allah kita akan tahu silsilah, kita akan tahu orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam, berdakwah dengan jiwanya, berdakwah dengan hartanya. Mengapa pada saat lalu makam wali itu rata-rata di tempat yang tinggi? Karena dengan di tempat yang tinggi akan sulit dijangkau oleh orang-orang yang tidak suka. Oleh karena itu dulu ketika Islam belum berkembang, biasanya makam wali itu berada di tanah-tanah yang tinggi. Karena sekalian untuk meninggikan derajatnya dan sekaligus supaya menghindari orang-orang yang akan berperilaku buruk terhadap proses-proses atau orang yang dimakamkan itu. Sehingga dalam hal ini, mari kita upayakan untuk berziarah kubur, supaya kehidupan kita akan lebih baik dan kita tidak jumawa dan memahami bahwa kehidupan kita juga tidak lama. Loh, bagaimana kalau tidak menziarahi wali? Ya menziarahi mungkin kubur mbah-mbah kita, buyut kita, canggah kita. Tentu saja kita tidak hanya sekedar itu, maka ada konsep lain yaitu namanya khaul. Khaul itu hari ulang tahun wafat. Sehingga tentu saja ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang kalau menghormati jenazah itu hanya angka 1000 saja. Kalau sudah 1000 hari itu selesai. Padahal kita masih ada khaul, menghormati orang-orang yang menjadi dzurriyyah kita, menjadi pendahulu kita, dengan cara-cara kita membaca manakibnya, sejarah hidupnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya adalah supaya kita mampu memberikan penghargaan dan bisa menghormati dzurriyyah kita, leluhur-leluhur kita, sehingga pada saatnya nanti kita tidak jumawa. Dan kalau anak-anak kita saat ini sudah dilatih untuk berziarah kubur
dilatih untuk mendoakan jenazah, dilatih untuk berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ke depannya anak kita juga akan mengerti. Kalau pada saatnya nanti kita meninggal dunia, maka tentu mereka atau anak-anak kita ini akan bisa mendoakan kita. Tetapi kalau kita tidak peduli terhadap leluhur kita, tidak peduli terhadap mbah-mbah kita, maka jangan harap anak-anak kita akan peduli terhadap kita. Hal inilah yang mungkin bisa saya sampaikan, tapi yang paling penting, saya yakin sangat dangkal sesuatu yang saya sampaikan ini, tapi setidaknya memberikan pengertian bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga tentu saja sunnah ini mari kita hidup-hidupkan supaya kita man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau Kanjeng Nabi saja berziarah, tentu saja kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tentu juga harus membiasakan juga untuk melatih diri kita, melatih anak-anak kita untuk berziarah. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga kehidupan kita lebih baik dari waktu ke waktu. Dan andai kata ada kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita, semoga Allah memudahkan. Dan insya Allah segala sesuatunya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.